zaman kerajaan Majapahit. Setelah berakhirnya masa pemberontakan pada abad ke-13, kerajaan Majapahit yang telah membentuk pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Patih Gajah Mada mulai menata kembali kehidupannya, di antaranya membentuk sebuah kesatuan yang bertugas sebagai pemegang keamanan di laut, yaitu Armada Perang Laut yang bertugas menjaga laut. Selain mampu menjaga keamanan di laut dan pantai, membasmi perompak dan para bajak laut, harapan terbentuknya armada laut pada saat itu adalah sebagai pemegang keamanan di sepanjang alur Sungai Berantas dan Pelabuhan Canggu sebagai pelabuhan dalam terbesar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sangat padat zaman Majapahit pada abad ke-14. Di sini menunjukkan tugas fungsi polisi perairan sudah ada sejak zaman Majapahit, meskipun masih menjadi bagian Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Pada zaman kolonial Belanda, polisi diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut berdasarkan beberapa stadblad lembaran negara pada masa kolonial. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua, fungsi polisi perairan sudah menjalankan tugas kewajibannya sebagai penjaga perairan Nusantara dengan berbagai nama seperti polisi laut, polisi pelabuhan, polisi sungai, dan lain sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya kurang sempurna karena minimnya sarana prasarana serta peralatan. Meskipun pengamanan laut pada saat itu masih dititik beratkan pada angkatan laut serta masih menggunakan kapal yang sederhana dengan jumlah unit yang terbatas. Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1949, upaya pemerintah membentuk polisi perairan di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur gagal dikarenakan adanya agresi militer Belanda II dan bersamaan dengan mendaratnya tentara Belanda di pantai Glondong, Tuban. Oleh karena itu, pembentukan polisi perairan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950 setelah pemerintah Indonesia mulai menata dan mengatur pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang belum tuntas pasca